Selamat siang. Ya, ini dengan Mbak Lia ya? Iya, Bu. Oh ya, silakan duduk Mbak Lia. Siap, Bu. Iya. Gimana Mbak Lia hari ini kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Tapi tadi mohon maaf ya nggak tepat soalnya tadi kejebak macet juga. Oh iya, nggak apa-apa. Wajar Mbak Lia yang tempatnya ngaco. Iya, Bu. Soalnya lagi karnaval ya, Bu. Iya. Maaf ya, Bu, ini kemarin kan kita sempat kayak harusnya pertemuannya kemarin ya, Bu ya. Tapi karena ada sebuah agenda dari kampus jadinya saya bisa mas. Oh iya, ada apa Mbak di kampus? Itu, Bu, saya ikut organisasi Islam. Organisasi keislaman. Iya. Lancar ya Mbak di organisasinya. Jadi apa Mbak Lia? Nah, saya masih anggota karena saya masih awal-awal aja. Masih training. Iya, Bu. Karena ingin mendalami sesuatu aja. Iya, Bu. Mungkin kayak saya di sini saya curhat ya, Bu ya. Nggak apa-apa. Saya juga soalnya kayak merasa saya itu ketika sekarang merasakan seperti ini saya bingung untuk curhat kemana yang di situ saya bisa membangun diri saya sendiri gitu. Oke, dari saya kan saya kuliah dan saya tinggalnya di kos ya, Bu. Dimana di kos itu kan memang sosialnya ya kita tahu sendiri namanya orang-orang kan pasti berbeda-beda ya, Bu. Saya merasakan sekarang ini dengan mungkin di kos saya juga tidak semuanya muslim dan saya di situ tinggal satu kos itu jadi 3 orang, Bu. Yang satu tidak muslim dan 2 muslim, Bu. Tapi kadang-kadang saya merasa ketika saya ikut organisasi awal ini saya tuh ingin mengubah diri saya lebih baik ya, Bu. Karena saya juga kayak kurang pas ketika saya mengajak orang lain tapi saya sendiri belum gitu, Bu. Jadi kayak ketika saya di asrama ya misalnya di sholat ya, Bu, saya kan ingin mengajak seperti itu yang muslim ini, tapi ya mungkin entah itu ajaran saya yang kurang berkenan di hatinya atau emang belum ada keniatan dari dirinya gitu. Kadang-kadang saya merasa kayak saya tuh menyalahkan diri saya sendiri gitu, Bu. Kapan saya bisa mengajak dia sholat gitu loh, Bu. Sedangkan emang kita kan kewajibannya mengajak ya, Bu ya. Terus kayak akhirnya dari situ si A-nya ini kayak menjauh dari saya gitu loh, Bu. Dengan si yang muslimnya ini malah kayak beranggapan kok sama-sama muslim malah kayak gini gitu loh, Bu. Ya. Jadi saya sampai sekarang saya bingung, Bu. Saya tuh mencoba mendekati tapi dianya tuh kayak menjauh terus dari saya. Itu Mbak Lia sama temennya yang si A itu satu kampus, satu kelas juga. Kalau kampusnya kita ke satu kampus beda prodi. Beda prodi. Berarti juga lumayan agak jauh ya untuk circle pertemanannya itu. Berarti kalau Mbak Lia kesehariannya biasanya pulangnya jam berapa kalau habis dari kampus itu? Kalau biasanya kan kalau ada mata kuliah pagi itu jam 3 saya udah pulang, Bu. Sebelum asar gitu saya udah pulang. Tapi kalau namanya ada waktu tambahan gitu, tapi saya biasanya paling malam itu pulang jam 8 sih. Kalau ketemunya Mbak Lia yang si A itu biasanya pulangnya jam berapa? Karena enggak, Bu. Kadang-kadang kan tapi kan kadang-kadang kita punya hari kosong yang sama gitu loh. Nah di situ saya waktu itu pernah mengajak dia di hari kosong. Terutama di waktu subuh sih, Bu ya. Kayak subuh kan selalu kita bareng ya, Bu ya. Terus untuk temennya Mbak Lia itu pernah nggak kalau semisal di kos itu ngobrol-ngobrol dengan Mbak Lia basa-basi atau gimana itu pernah? Sebelum terjadi yang kemarin itu kita ada masalah kita biasa aja, Bu. Ya kita layaknya ya udah kayak temenan di satu kos gitu loh, Bu. Kita saling bagi-bagi cerita gitu. Tapi semenjak itu kayak merasa kayak jauh gitu. Terus dari temennya Mbak Lia yang non muslim itu melihat Mbak Lia dengan si A ada problem atau apa gitu, tanggapannya seperti apa? Apa diem aja atau gimana gitu? kalau dia orangnya introvert ya, Bu ya. Dengan di asrama di kos itu pun kayak yang ekstrovert saya dan teman saya yang sini. Dia tuh lebih mungkin dia juga merasa kayak beda ya, Bu ya, mungkin dia juga masih belum lama satu kos sama kita gitu karena itu adik tingkat kita. Kecil lebih daripada dia sama temen. Terus dari si A ketika tahu kalau
semisal agak renggang hubungan antara Mbak Lia waktunya juga jadi jarang gitu kan ketika di kos. Terus dari temannya Mbak Lia tuh ketika pulang dari kos, ketika melihat Mbak Lia tuh tanggapannya seperti apa? Dia jadi cuek tuh, dia langsung melakukan hal-hal yang mungkin pulang langsung mandi langsung main HP tidur gitu loh. Kadang pun saya menyapa dia cuman kayak apa ya, menanggapnya sesimpel mungkin gitu loh. Ya udah makan belum, makan yuk, nggak usah, aku udah makan kok gitu loh. Saya tuh kayak mencoba mendekati lagi tapi kayak saya tuh mental sendiri dengan sikapnya gitu loh. Iya. Terus berarti kalau ketika di kos dari temannya Mbak Lia tuh udah ibarat udah acuh tak acuh menganggap Mbak Lia tuh ibarat ada nggak ada gitu ya. Terus dari Mbak Lianya kepengennya tuh seperti apa ketika melihat temannya Mbak Lia yang dulu dekat sekarang kok malah menjauh gitu, pengennya Mbak Lia seperti apa? Saya masih mencoba untuk mendekatinya lagi sih Bu. Mungkin ketika emang kita nanti kayak saya tuh pengen memberi pemahaman bahwa mungkin saya minta maaf gitu loh Bu, kayak kalau saya tuh mengingatkannya salah atau bagaimana, atau mungkin juga si A yang lagi banyak masalah atau gimana saya nggak tahu. Saya pengennya ya dulu lagi gitu. Kan gak enak ya Bu satu kos tapi diem-dieman ya Bu ya. Berarti pengennya Mbak Lia tuh meminta maaf kalau semisal Mbak Lia tuh selama mengingatkan tuh kurang enak di hatinya mungkin ya, apa karena dari si A itu sedang tidak enak hati juga gitu kan. Setiap orang juga berbeda-beda terhadap kesehariannya gitu. Berarti setelah ini Mbak Lia meminta maaf ke si A itu. Iya Bu, saya udah ada pernyataan itu tapi saya bingung dengan caranya bagaimana. Sedangkan dia ketemu saya aja kayak acuh-acuh gitu loh. Terus kalau Mbak Lia melihat dari si A-nya itu, kan si A-nya kan orangnya introvert gitu ya, extrovert. Berarti ketika Mbak Lia ini juga kalau saya lihat orangnya juga extrovert, introvert ya, ambivert gitu kan. Berarti bisa extrovert, bisa introvert seperti itu. Nah, ketika melihat temennya Mbak Lia yang extrovert seperti itu, Mbak Lia tuh pengennya melakukan pendekatan untuk meminta maaf tuh ketika melihat orang yang extrovert itu seperti apa untuk meminta maafnya? Saya tuh waktu kemarin tuh sempat berpikir Bu, kayak saya tuh ya udah ajak makan, ajak jalan gitu ya Bu ya. Tapi pas sampai sekarang saya kayak belum ada keberanian gitu loh Bu. Tapi dipikir-pikir ketika saya nggak cepet-cepet melakukannya nanti apa ya, kayak semakin lama marahannya kan semakin gak enak ya Bu ya gitu. Jadi kayak belum ada keberanian dari saya. Berarti belum berani. Berarti untuk meminta maaf, untuk mencari waktunya tuh belum ada timing yang pas untuk meminta maaf seperti itu. Kan tadi Mbak Lia bilangnya kalau semisal Mbak Lia dengan si A tuh ada waktu kosong yang sama gitu. Mungkin Mbak Lia atau bisa memikirkannya lagi ketika waktu kosong sama-sama kosong bagaimana gitu. Mungkin biasanya kita weekend itu kosong sama-sama kosong Bu. Karena kita tipe orang yang ketika weekend kita nggak pergi tapi kita istirahat me time sendiri di kos. Ya, mungkin nanti saya akan pikirkan lagi weekend di hari weekend itu yang pas untuk saya minta maaf ke. Berarti kan sudah dapat waktu di weekend terus meminta maaf. Nah setelah itu Mbak Lia pengennya seperti apa untuk hubungannya dengan si A itu ketika di kos sama-sama menjalankan ibadah secara bersama tuh pengennya seperti apa? Mungkin kalau ketika besok emang kita sudah mulai membaik, saya akan beri waktu dulu sih Bu, nggak langsung kayak dulu yang saya ayo sholat dulu yuk kayak gitu-gitu. Mungkin saya beri waktu dulu, mungkin dia juga berpikir ya saya berdoa aja semoga dia dibukakan hatinya gitu ya. Mungkin langkah awalnya saya mendoakan dulu Bu, karena emang kemarin ketika saya langsung mengingatkan kayak adanya kesenjangan. Oke, berarti udah dapat poinnya ya, udah dapat intinya seperti itu. Terus sekarang gimana Mbak Lia perasaannya
Ya udah agak plong tuh karena sama ini belum pernah curhat juga sama siapa-siapa gitu ya. Terus sekarang udah agak kayak saya berpikir untuk kedepannya tuh udah agak cerah gitu. Terserah. Oke. Berarti setelah ini, setelah pulang, coba nanti kalau udah di kos, diobrolin lagi, nyari waktu yang tepat, terus buat minta maaf. Setelah itu Mbak Lia bisa mengajak dengan baik untuk beribadah bersama, ya dengan cara mendoakan itu juga penting gitu ya. Mungkin itu Mbak Lia ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin sudah. Mungkin sudah. Saya Terima kasih ya Bu, karena saya sudah dipersilakan untuk bertemu Ibu di sini. Dan alhamdulillah saya mendapatkan jawaban dari semuanya. oh ya, ini jawabannya dari Mbak Lia sendiri. Iya. Ibu cuma ya berbagi cerita, mendengarkan sambil mencari pengalaman seperti itu. Gitu. Mungkin Mbak Lia juga mau nggak sama. Terima kasih ya Bu. Iya.